Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar adik-adik siswa-siswi kelas 4 yang saya cintai dan saya banggakan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan luar biasa. Adik-adik siswa-siswi kelas 4 yang saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu, marilah kita mulai dulu dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik siswa-siswi kelas 4 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar surah Al-Falaq. Ya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Falaq. Sebagaimana kita ketahui, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat muslim. Nah, kita sebagai umat muslim harus tahu dan bisa memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dalam Al-Quran terbagi menjadi 30 juz dan 114 surah. Ini mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, jumlahnya adalah 114 surah. Nah, salah satu dari 114 surah ini adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini menduduki urutan surah yang nomor 113. Ya. Nomor 2 dari belakang, yakni 113. Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad kurang lebih selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini terbagi menjadi 2 periode, yakni periode Makkah disebut surah Makkiyah, dan periode Madinah disebut surah Madaniyah. Periode Mekah ini ketika Nabi berdakwah di Mekah selama 12 tahun lebih. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah dan menerima wahyu Al-Quran selama kurang lebih 10 tahun. Nah, surah Al-Falaq ini diturunkan ketika Nabi Muhammad masih di Mekah atau belum hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, surah Al-Falaq ini disebut surah Makkiyah, yakni jenis-jenis surah yang diturunkan di kota Makkah. Surah Al-Falaq ini
namanya diambil dari ayat pertama, yakni Qul a'udzu birabbil falaq. Ini surah Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq ini menjadi istimewa bersama dengan surah An-Nas karena dua surat ini sama-sama diawali dengan Qul a'udzu, yakni permohonan perlindungan kepada Allah. Surah Al-Falaq dan An-Nas ini disebut surah Mu'awwidzatain. Jadi dua surah yang memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya, baik berupa manusia, jin, ataupun setan. Dari kedua surah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah. Baiklah, kita baca bersama-sama dulu surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya mari kita bahas kandungan yang terdapat dalam surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata, a'udzu birabbil falaq. A'udzu, saya berlindung, birabbil falaq, pada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Nah, kenapa waktu subuh sangat istimewa? Karena waktu subuh itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat ketika subuh atau fajar, maka dia memiliki pahala yang besarnya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Juga di waktu subuh itu, di mana orang-orang mulai melakukan aktivitas, mulai dari petani, pekerja, ketika sudah subuh menjelang, maka mereka akan mulai menyiapkan diri untuk bekerja. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Jadi tadi ayat pertama, aku memohon perlindungan kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau waktu fajar. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa atau makhluk yang diciptakan Allah. Jadi Allah pun juga menciptakan antara kebaikan dan keburukan. Karena dunia itu mestinya kalau tidak baik ya buruk. Karena sebagai penyeimbang maka Allah juga menciptakan kejahatan. Nah, supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang ada, maka kita harus meminta perlindungan dari yang membuatnya, yakni Allah. Wa min
syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam ketika gelap gulita. Ya, kita tahu ketika malam terjadi itu lebih banyak terjadi kejahatan-kejahatan, baik kejahatan secara nyata, secara fisik seperti perampok, begal dan lain-lain, juga dari kejahatan-kejahatan yang bersifat non fisik. Ini kejahatan-kejahatan seperti sihir, ya. Sihir itu biasanya akan dilakukan ketika malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan-kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan buhulnya atau talinya. Diceritakan Nabi Muhammad itu pernah disihir atau disantet, ya. Santet itu ilmu hitam yang ditujukan kepada orang. Ada orang penyihir atau tukang santet ini membuat boneka, ya. Dan boneka ini ditujukan itu siapa, kemudian ditusuk jarum, maka orang itu akan kesakitan. Di zaman modern pun kadang masih sering ada sihir atau santet semacam itu. Yakni ada orang yang sakit kemudian diperiksakan ke dokter, tidak diketahui penyakitnya, padahal dia merasakan sakit. Nah, Nabi Muhammad pun pernah merasakan atau terkena sihir atau santet ini dari penyihir-penyihir kafir Quraisy. Ya, dimana waktu itu Nabi merasakan sakit di seluruh tubuhnya, tapi ketika ditanyakan kepada tabib atau dokter zaman dulu, tidak ada sakitnya. Nah, beliau tahu dari malaikat Jibril bahwa beliau kena santet, ya, yakni kemudian sahabat disuruh mencari boneka santetnya ini, ya. Boneka santetnya ini boneka kemudian diikat dan dibuang ke sumur dan ditusuk dengan jarum. Setelah menemukan itu, kemudian Nabi Muhammad mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dari Allah melalui malaikat Jibril untuk membaca surah Mu'awwidhatain, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, salah satu manfaat surah Mu'awwidhatain itu adalah untuk menangkal santet. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak terkena ilmu santet. Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Orang yang dengki, iri hati itu sangat berbahaya. Berbahaya apa? Karena ketika orang sudah iri dan dengki, maka dia akan menyebarkan berita-berita bohong atau fitnah, gosip dan lain sebagainya untuk menjatuhkan orang yang diiri. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita perlindungan dari segala macam kejahatan-kejahatan di dunia, yang itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kejahatan dan kebaikan adalah ciptaan Allah. Nah, wallahu alam bissawab. Demikian, sampai di sini dulu perjumpaan kita membahas surah Al-Falaq. Selanjutnya minggu depan kita akan belajar cara membaca surah Al-Falaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Marilah kita tutup perjumpaan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.